Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Penguji, perkenalkan nama saya Zulfadli, guru SD Negeri Suak Perhubung, Kecamatan Sungai Timur, Kabupaten Nengan Raya. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan baik 2 tahun 2024, Prodi Pendidikan Agama Islam pada LP3 IAIN Lukmawe. Dengan NIM 202461251. Nombor peserta PPG 112900288. Hari ini, Kamis tanggal 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan materi hidup damai dengan saling memaafkan pada fase C kelas 6 SD Negeri Suak Perhubung, Kecamatan Sungai Timur, Kabupaten Nengan Raya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak, apa kabar hari ini semuanya? Baik. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang pimpin doanya hari ini? Mungkin silakan Mudi. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Seperti biasa, setiap kita akan memulai belajar, setelah berdoa, kita akan membaca surat pendek. Jadi hari ini kita akan membaca surat Atin. Nah, coba semuanya membaca surat Atin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak hebat Pak semuanya. Selanjutnya Bapak akan absen dulu, ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Fauzia. Fauzia. Ada yang tahu kemana Fauzia? Ada keterangannya? Oh, sakit, ya. Mari kita semua mendoakan dia, semoga dia cepat sembuh dan minggu depan kembali bisa bersama di. Anak-anak Bapak semua, kita langkah kecil yang kalian lakukan hari ini akan menentukan masa depan kalian, Jadi jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk salah, karena dari situlah kalian akan belajar. Jadi ingat, keseriusan ataupun usaha keras yang dilakukan hari ini akan membuahkan hasil di masa depan. Jadi mari kita semangat untuk belajar. Mari kita semangat untuk belajar. Jadi dengan
Tepuk semangat dulu. Ya. Siap? Ya. Yang semangat ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk fokus. Ya. Semuanya udah semangat kan? Ya, semuanya sudah semangat. Jadi materi kita sebelumnya tentang apa? Siapa yang tahu? Ayo. Ya Pak. Ya, apa mesti? Meminta ampun kepada Allah. Ya, meminta ampun kepada Allah. Nah, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana kita bila melakukan dosa itu meminta ampun atau bertobat kepada Allah. Berarti antara hubungan manusia dengan Allah. Maka materi kita pada hari ini tentang hubungan manusia dengan manusia. Ya. Apakah kalian pernah melakukan kesalahan kepada orang lain? Pernah. Bagaimana kalau kita pernah melakukan kesalahan kepada orang lain itu apa yang kita lakukan? Minta maaf. Ya, bagus. Inilah materi pembelajaran kita pada hari ini tentang hidup damai dengan saling memaafkan. Hidup damai dengan saling memaafkan. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu menyebutkan arti menyatakan penyesalan dan memaafkan. 2. Menjelaskan pentingnya adab menyesal dan memaafkan. 3. Memerinci ciri-ciri orang yang pemaaf. 4. Mengungkapkan hikmah menyatakan penyesalan dan memaafkan. Yang 5. Menerapkan dan mempraktekkan menyatakan penyesalan dan memaafkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu benar. Sekarang seperti apa yang Pak katakan tadi, kita akan menonton apa? Video. Tentang apa? Tentang materi pembelajaran. Nah, itu diperhatikan yang baik-baik. Di mana yang tidak kalian pahami, boleh dicatat untuk ditanyakan nanti. Paham? Paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bapak Zulfan Ali SPDI dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita akan membahas dengan tema hidup damai dengan saling memaafkan. Sudah siap untuk belajar dengan Bapak? Yuk ikut Bapak. Renungkanlah. Kesalahan terbesar apabila kita tidak memberi kesempatan kepada orang lain untuk menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya. Perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Dalam setiap permasalahan, tidak menjadikan diri kita yang paling benar, dan tidak pula menganggap diri kita sebagai yang paling salah. Seperti hadis berikut ini, jika kalian berbuat suatu kebaikan dan menyembunyikan atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Hadis riwayat Bukhari. Kamu salah cara isinya. Udah tutup kamu yang salah. Nih salah di sini beri penting di situ. Aku udah benar, kamu yang salah. Kamu, kamu lihat. Salah. Dalam kehidupan sehari-hari, maaf sudah biasa diucapkan. Kata maaf sudah menjadi bahasa sopan santun yang terpati dalam etika kehidupan. Maaf mudah diucapkan
tapi sulit dipraktikkan. Kata maaf dalam Al-Quran disebut al-afu. Al-afu artinya menghapus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maaf artinya ungkapan penyesalan. Mungkin kalian pernah mendengar orang mengatakan penyesalan itu gampang, selesaikan dulu masalahnya. Betulkah menyatakan penyesalan lebih mudah daripada memberi maaf atau memaafkan? Menyatakan penyesalan atas kesalahan membutuhkan jiwa kesatria, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Syarat-syarat dan adab menyatakan penyesalan yang baik: 1. Mengakui kesalahan. 2. Menyesali kesalahannya. 3. Jangan mencari alasan. 4. Dilakukan dengan sungguh-sungguh. 5. Bertekad untuk tidak mengulanginya. 6. Jika berupa harta, mengembalikan hak yang diambilnya. 7. Kesiapan mental untuk merendahkan diri di hadapan orang yang pernah dianiaya. Kamu ini kenapa sini sama aku? Gak suka sama aku ya? Emang kenapa? Marah? Iya, saya marah. Kamu juga lihat sini sama saya. Emang saya lihat sini sama kamu. Pikir kamu lain. Masih marah. Manusia yang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi manusia yang bisa memaafkan kesalahan orang yang telah melukai hati dan perasaannya. Orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Coba Keisha minta maaf sama Nadira. Nadira maafkan Keisha ya. Saya pelukan sekarang. Ya, jangan lagi berantem ya. Ya, siap untuk belajar kembali. Ya, oke, silakan. Cara-cara dan adat memberi maaf yang baik. 1. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. 2. Melapaskan hak membalas. 3. Tidak menuntut denda atau syarat. 4. Menghapus rasa sakit hati. 4. Tidak menyisakan dendam. 5. Menghilangkan amarah. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kedepannya anak-anak Bapak bisa saling memaafkan. Kalau terjadi perselisihan, terjadi perbedaan pendapat, itu jangan dibiarkan berlarut-larut. Seperti yang telah kita saksikan tadi bersama, di mana ada dua anak yang tadinya berteman, kemudian mereka ada selisih pendapat, kemudian mereka bertengkar. Tapi pada akhirnya mereka saling memaafkan dan baikkan kembali. Begitu juga nanti dalam kehidupan nyata kita, bagaimana kalau ada perbedaan pendapat, itu jangan disimpan di hati, tapi harus saling memaafkan. Bisa dirasakan? Ya, alhamdulillah. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya? Nah, baik anak-anak hebat Bapak semuanya. Bagaimana? Seru kan? Seru. Sekarang Bapak ingin bertanya, apa pesan utama dari video yang baru saja kalian tonton? Siapa yang mau menjawabnya? Ya, Akil silakan.
Memaafkan adalah kunci untuk menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Ya, bagus. Nah, tepuk tangan untuk Agil. Selanjutnya, kalian perhatikan ya, slide yang Pak tampil. Nanti kalau ada yang belum paham, boleh ditanyakan kembali. Pengertian maaf dan memaafkan. Dalam Al-Quran, kata maaf disebut al-afu. Seperti yang sudah kalian nonton tadi. Al-afu artinya menghapus. Kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia, maaf artinya ungkapan penyesalan. Ya, itu mengapa kita harus memaafkan? Mengapa kita harus memaaf? Misalnya kita pernah disakiti oleh orang lain, kemudian orang tersebut minta maaf kepada kita. Mengapa harus memaafkan? Karena semua manusia pasti punya kesalahan. Manusia yang baik bukanlah manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi manusia yang baik ialah manusia yang mau memaafkan kesalahan orang lain yang pernah menyakiti hati dan perasaan. Kalau kita memaafkan orang lain, maka seperti Allah sampaikan, barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Nah, sekarang Bapak ingin menanyakan, ataupun mungkin ada yang ingin bertanya. Siapa yang ingin bertanya? Saya. Ya, silakan. Saya pernah menyakiti hati teman, tapi belum minta maaf. Bagaimana Pak? Ya, sangat bagus pertanyaan dari teman kalian. Dia pernah menyakiti hati teman, tapi belum meminta maaf. Bagaimana? Nah, seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, sebelum kita meminta maaf kepada orang tersebut, berarti dosa kita masih tersimpan rapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari, bila kita punya kesalahan kepada orang lain, segera untuk meminta maaf dari sekarang. Segera untuk meminta maaf. Selanjutnya, Bapak ingin bertanya kepada saya. Bagaimana cara kalian menjaga hubungan damai dengan orang lain? Untuk selanjutnya kita akan membuat kelompok. Bapak sudah menulisnya di kertas, nanti kalian ambil. Siapa yang dapat nomor 1 itu duduk kelompok 1. Yang dapat nomor 2 duduk dengan kelompok 2. Kita akan mendiskusikan tentang hidup damai, saling memaaf. Coba perhatikan semua kelompok. Ada kelihatan? SKPD-nya ada kelihatan? Ada. Tema hidup damai dengan saling memaafkan yang perlu kalian siapkan adalah kertas karton. Kertas kartonnya sudah ada. Pensil ada? Spidol ada? Ada. Kemudian pensil warna juga sudah ada. Tugas kalian coba perhatikan Bapak. Tugas kalian, ya, buatlah poster dengan tema hidup damai dengan saling memaaf. Buat poster dengan tema hidup damai dengan saling memaafkan. Nanti hasil poster yang kalian buat, kalian paparkan di depan kelas. Nah, depan kelas. Jadi ketika kalian buat poster, itu betul-betul dibuat yang serius. Kerjasamanya nanti akan Bapak nilai. Bagaimana kerjasama kalian, ya? Bagaimana keseriusan kalian dalam membuat poster tersebut? Paham? Waktunya
20 menit. Cukup? Ya, sudah di mana yang tidak berhenti boleh dikerjakan selama bab? Ya, boleh langsung dikerjakan dari sekarang. Jaga chat. Bagaimana anak-anak bapak semuanya? Sudah siap? Sudah. Kalau sudah, duduk yang bagus. Dan jangan ada lagi yang pegang-pegang alat tulis dan sebagainya. Duduk yang bagus. Sudah? Ya. Nah, sekarang kita akan memaparkan poster yang sudah kalian bu. Jadi nomornya bapak tunjuk aja. Nomor 3 dulu. Kelompok 3 dulu. Kelompok 3 mana? Ya. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan hasil kerja kelompok kami dengan judul Damai Itu Indah. Ya, tepuk tangan kelompok 3. Ya. Coba perhatikan semuanya. Ada yang mau melengkapi? Siapa yang mau memberikan lengkapan? Ya, kelompok apa? Kelompok berapa? 2. Ya, kelompok 2 ada lengkapan, silakan. Poster dari kelompok kalian sangat bagus dan prestasinya juga sangat baik. Ya, poster. Jadi dengan tema damai itu indah. Ya, damai itu indah. Kemudian sekali lagi untuk kelompok 3. Nah, saya akan duduk kelompok 3. Ya, kelompok 3 tadi mereka sudah membuat poster dengan tema damai itu indah. Jadi itu bukan hanya slogan kelompok 3 ya, Bapak kelompok 3. Itu bukan hanya sebagai slogan, itu betul-betul itu kita laksanakan. Kelompok 1. Nah, ya, siap? Siap. Nah, siap untuk memperhatikan? Siap. Nah. Baik, silakan kelompok. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil kerja kelompok kami dengan judul Jangan Ada Benci di Hati. Ya, jangan ada benci di hati. Nah, dengan gambar apa nih? Gambarmu? Boneka salju. Ya, gambar boneka salju ya, jangan ada benci di hati. Nanti udah nggak duduk kelompok apa tadi? Nanti udah nggak kelompok itu. Ada yang mau memberikan lengkapan? Ada yang mau memberikan lengkapan? Ya, silakan. Poster dari kelompok kalian sangat bagus dan prestasinya juga sangat baik. Ya, kelompok 3 sudah menerima poster dari kalian itu sangat baik. Kemudian kita semua. Ya, ini slogan jangan ada benci di hati. Ya, silakan dulu kembali ke depannya. Kalau kelompok 3 posternya damai tidak, kelompok 1 jangan ada benci di antara kita. Nah, itu bukan hanya sebagai poster saja, tetapi dilaksanakan ya. Jangan ada benci di antara kita. Rasakan kelompok. Ya, rasakan kelompok 2. Semangat kelompok 2, semangat. Nah, coba kelompok yang ini. Perhatikan ada rasa. Ikram bagaimana? Ada masalah? Nah, coba diperhatikan. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil kerja kelompok kami dengan judul Mari Bermaafan. Ya, gambar apa? Nah, mari bermaafan. Sangat bagus. Ada yang mau memberikan lengkapan? Ada siapa?
Ya Pak. Ya, silakan. Poster dari kelompok kalian sangat bagus dan prestasinya juga sangat baik. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Ya, silakan dulu. Ya, sudah. Kelompok 2 tadi membuat poster mari bermanfaat. Seperti juga harapan Bapak seperti kepada kelompok 1 dan kelompok 3, harapan Bapak juga kepada kelompok 2 itu bukan hanya sebagai slogan saja, tetapi harus dilaksanakan mari bermaaf-maafan. Nah, jadi poster proyek dari kelompok 1 sangat bagus dan Bapak memberikannya nilai 100. Tepuk tangan kelompok 1. Poster dari kelompok 2 juga sangat bagus dan Bapak memberikan nilai 100 untuk kelompok 2. Tepuk tangan. Poster dari kelompok 3 juga sangat bagus dan Bapak memberikan juga nilai 100 untuk kelompok 3. Tepuk tangan. Baik, anak-anak hebat Pak semuanya, apa kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Apa kesimpulannya? Jika bersalah, jangan lupa meminta maaf kepada orang lain. Ya, bagus. Jika ada salah, jangan lupa meminta maaf kepada orang lain. Begitu juga, jika orang lain berbuat salah, jangan lupa bila orang lain meminta maaf kepada kita, kita pun harus memberi maaf kepada orang tersebut. Jadi kesimpulan daripada pembelajaran kita pada hari ini yang bahwa saling memaafkan harus ditanamkan di dalam diri kita masing-masing. Jangan ada dendam dalam diri kita agar tercipta hubungan damai, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Dan barang siapa yang mau memaafkan kesalahan orang lain, maka orang tersebut akan mendapat gelar takwa di hadapan Allah. Dan kita, bila orang lain meminta maaf kepada kita harus memaafkannya agar tidak ada dendam dalam diri kita, sehingga kita akan hidup damai di dalam sekolah dan di luar sekolah. Nah, apa kalian sudah paham materi kita pada hari ini? Sudah. Tentang apa? Tentang saling memaafkan. Nah, bagus. Jadi kalau harapan Bapak ke depan, apa yang kita pelajari hari ini itu dilaksanakan di dalam kehidupan kalian sehari-hari, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, yaitu tentang saling memaafkan. Bisa dilaksanakan? Bisa. Nah, alhamdulillah. Baik, anak-anak Bapak semua. Nah, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Itu kalian tulis di sini satu kelompok mewakili aja, satu kelompok satu. Nah, konsultasi bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Nah, ditulis bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Nah, ditulis. Nah, jadi Bapak bacanya acak aja ya. Satu orang mewakili semua. Siapa yang mau baca? Coba tunjuk tangan. Ya, boleh. Silakan. Yang mana saja boleh. Tidak mesti punya kelompok sendiri. Dibaca. Pelajaran hari ini sangat menyenangkan. Ya, pelajaran hari ini sangat menyenangkan. Tepuk tangan semua.
Boleh duduk kembali. Jadi refleksi ini penting untuk Bapak karena dengan refleksi ini akan pembelajaran kedepannya Bapak bisa lebih bisa introspeksi bagi Bapak. Jadi semuanya hari ini menyenangkan kan? Ya, alhamdulillah. Jadi harapan Bapak apa yang kita pelajari hari ini itu betul-betul dilaksanakan di dalam kehidupan kalian. Jadi untuk hari ini Bapak tukar di sini dan Bapak tidak memberikan tambahan. Nah, materi kita minggu depan tentang haram dan halal. Tentang halal dan haram. Itu boleh kalian baca-baca di rumah. Boleh kalian baca-baca di rumah. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Dan Bapak pun sangat senang hari ini karena kalian mengikuti pelajaran hari ini dengan sangat semangat. Tepuk tangan sekali lagi kita. Ya, terima kasih untuk hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.